Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Nara Sawiji. Kali ini saya akan membahas topik atau membahas konten tentang budidaya ikan nila, yaitu budidaya ikan nila untuk skala rumahan atau di kolam sempit. Nah, sebenarnya bagi teman-teman yang ingin berbudidaya ikan nila yang tujuannya itu untuk komersial atau untuk dicari keuntungannya, itu kalau bisa jangan di kolam sempit karena keuntungannya itu sangat tipis, sangat susah, tidak bisa dimaksimalkan. Jadi kalau mau budidaya ikan nila harus di kolam yang besar, dan juga infrastrukturnya itu harus dilengkapi dengan lengkap seperti aerator atau pompa aerator juga bisa. Tapi teman-teman yang ingin berbudidaya atau ngeyel, ingin berbudidaya ikan nila di kolam yang sempit, oke, akan saya kasih tahu bagaimana caranya supaya ikan teman-teman itu sukses dan cepat besar. Kan banyak tuh yang bilang ikan nila itu nggak mau besar di kolam sempit. Tapi kalau bagi saya itu semua ikan nila itu bisa besar. Yang penting kita tahu cara teknik memeliharanya. Jadi nih teman-teman, di belakang saya ini adalah kolam ikan nila saya. Ini kecil, ukurannya 1 x 2 meter persegi. Kenapa kecil? Karena ini kolam untuk penampungan ikan siap konsumsi, jadi bukan dari kecil ya teman-teman. Nah, jadi di belakang saya ini isinya nggak banyak, paling 80 ekor. 80 ekor kan isinya juga lumayan sudah gede, 1,5 kg, 4 kayak gitu. Jadi lumayan penuh ya, berbeda dengan ikan lele. Kalau 80 masih longgar banget. Nah, gini teman-teman. Ini kolam saya belakang. Ya kalau mau budidaya yang pengen cari keuntungan ya yang gede segini, minimal segini gitu ya teman-teman. Oke, lebih jelasnya simak video ini sampai tuntas, sampai selesai, karena hari ini panas banget. Jadi saya ngiup dulu. Jadi yang pengen tahu tentang budidaya ikan nila skala rumahan untuk kolam kecil, simak terus video ini sampai selesai. Jika ada yang bertanya silakan ditanyakan, jika tidak ada silakan di like, tekan tombol like dan subscribe. Nah, gitu aja. Oke, kita langsung ke video pembahasan intinya. Konten inti dari konten ini yaitu budidaya ikan nila di kolam sempit. Nah teman-teman, sudah saya sampaikan di konten yang awal tadi, saya sebenarnya tidak menganjurkan untuk teman-teman budidaya ikan nila di kolam yang sempit. Minimal tuh di kolam yang luas kalau dicarinya adalah keuntungan. Tapi kalau teman-teman ingin budidaya ikan nila di kolam sempit hanya untuk hobi semata atau untuk kesenangan semata, oke lah, nggak apa-apa. Berarti kan nggak untung, nggak apa-apa, intinya seperti itu. Tapi tentu menginginkan ikan nila itu besar kan, nggak ingin tetap aja kecil kayak gitu. Nah kalau pengen kayak gitu, simak video ini. Pertama-tama teman-teman itu harus mempersiapkan kolamnya terlebih dahulu. Kolamnya seperti apa, sempitnya seperti apa. Yang jelas teman-teman jangan buat kolam seperti ember atau budidaya ikan di dalam ember. Saya tidak menganjurkan seperti itu karena ikannya kasihan, terlalu sempit nggak bisa gerak. Terus sempitnya seperti apa? Nah sempitnya seperti punya saya ini sudah sempit banget, 1 x 2, diisi air 40 sampai 30 cm, atau jangan sampai 30, minimal 40 cm. Nah pertama teman-teman tadi sudah saya sampaikan ya, pertama kolam, persiapan kolam minimal 1 x 2. Yang kedua, infrastrukturnya tuh harus dilengkapi seperti aerator atau pompa aerator, karena ikan nila itu berbeda dengan ikan gerame dan ikan lele.
ikan nila itu membutuhkan oksigen yang banyak, apalagi kalau sudah besar. Jangan sampai kebutuhan oksigen ikan nila itu sampai kurang, karena efeknya bisa fatal, bisa menyebabkan kematian, kurangnya empan, kurangnya pakan, dan ikan nilanya nggak mau besar. Oksigen itu sangat penting teman-teman ya. Nomor tiga harus diperhatikan adalah kepadatan rebar. Jadi teman-teman, kepadatan ikan nila tuh harus benar-benar diperhatikan, nggak boleh terlalu padat. Padat saja nggak boleh, apalagi terlalu padat. Minimal longgar kalau misalkan ikannya pengen cepat besar. Nah, terus efeknya apa kalau padat tebar? Efeknya airnya cepat kotor, oksigennya rebutan, ikannya kekurangan oksigen. Terus efeknya lagi, ikannya tidak mau besar, dia cuma ngap-ngapan di dalam air. Jadi ikannya umurnya bertambah tapi bobotnya tidak bertambah. Jadi kurus, kering, kecil kayak gitu. Tahu-tahu beranak, bertelur. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi yang diperhatikan, satu, kolamnya, kedua, oksigennya, padatan, yang keempat itu adalah airnya teman-teman. Nah, biasanya kalau kita ingin budidaya kan harus diperhatikan lah sifat ikan itu seperti apa. Ikan itu kan senangnya itu di air yang agak dalam ya. Kalau nila minimalnya ya, minimalnya itu 35 cm. Jangan sampai di bawah 30. Kasihan ikannya. Kita kan niatnya mau budidaya, bukan mau menyiksa ikan kan, seperti itu kan. Nah, jadi seperti ini tips sederhana dari saya yang ingin berbudidaya ikan nila, khususnya untuk sekelas atau skala hobi atau untuk hiasan di rumah. Gitu teman-teman. Nah, kalau punya saya kan ini skalanya atau kelasnya untuk usaha. Saya untuk jualan ikan nila di desa ini, dan begini caranya. Dan kolam yang ini, yang sempit ini adalah kolam penampungan ikan yang isinya paling 80 ekor saja, nggak banyak-banyak. Kalau banyak-banyak ikannya nggak mau besar, nggak bisa nambah besar lagi kayak gitu ya teman-teman. Semoga menjawab konten ini. Yang ingin budidaya ikan nila harus dipertimbangkan lagi ya. Sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.